إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada kajian daurah yang kedua kali ini kita akan membahas secara lebih khusus salah satu permasalahan yang sangat penting dan cukup menyibukkan salafiyin di dunia internasional, termasuk di antaranya di negeri kita Indonesia ini. Permasalahan yang dimaksud adalah seputar sebuah yayasan atau jum'iyah, sebuah organisasi yang didirikan sebenarnya di negara Kuwait di Timur Tengah, yang kemudian yayasan ini dikenal dengan nama Jam'iyah Ihya At-Turath. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Jam'iyah organisasi Ihya At-Turath ini telah mengundang polemik yang berkepanjangan di tengah-tengah barisan dakwah ahli sunnah. Oleh karena itu, betapa kita ini butuh untuk memahami hakikat permasalahan Jam'iyah Ihya At-Turath secara ilmiah, walaupun sebenarnya permasalahan ini telah dijelaskan beberapa tahun yang lalu atau lebih dari 10 tahun yang lalu, namun disebabkan beberapa sebab sehingga mengundang kita untuk kembali berbicara menjelaskannya. Di antara sebab tersebut adalah sebagian teman-teman kita telah lupa terhadap beberapa maklumat dan pengetahuan tentang Jam'iyah Ihya At-Turath ini, sehingga kita mendapati sebagian mereka bermudah-mudahan atau tasahul di dalam bermuamalah, berhubungan dengan yayasan ini atau orang-orangnya. Ini adalah jenis yang pertama, sehingga orang-orang yang lupa penting untuk diingatkan
Karena Allah menyatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, teguran, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, karena lahirnya atau munculnya beberapa teman ahli sunnah salafiyin yang baru dalam masa kesalafiyahannya, sebagian mereka tidak mengetahui, tidak memiliki maklumat yang cukup tentang apa itu Jam'iyah Ihya Turath. Kenapa dibicarakan oleh para ulama? Kenapa sebagian ulama mentahzirnya, mengingatkan umat Islam dari bahaya yayasan ini? Sehingga karena adanya beberapa kawan yang baru ini, betapa mereka butuh ta'awun dari kita, dari para asatidzah, untuk mendapatkan maklumat dan penjelasan, sehingga sikap mereka itu didirikan di atas sikap yang ilmiah, di atas ilmu, bukan di atas sikap ikut-ikutan atau taklid. Bertolak dari salah satu pokok manhaj yang kita pelajari bersama, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kewajiban berilmu sebelum kita berucap atau sebelum kita beramal, sebelum kita menilai atau kita bersikap. Kewajiban berilmu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Jam'iyah Ihya Turath telah berhasil mempengaruhi salafiyin di dunia internasional dan memecah belah mereka, memecah belah persatuan dakwah mereka. Sebenarnya bukan karena syubhat yang kuat dari mereka atau syubhat yang sulit untuk dijawab oleh ahli sunnah itu sendiri dan para asatidzah. Namun mereka berhasil di banyak tempat dan di banyak negara, di Indonesia, di Pakistan, di Somalia, di Yaman, di Kuwait sendiri, dan beberapa negara yang lainnya berhasil memecah belah salafiyin dengan program-program dana sosial yang mereka bagikan. Itulah yang kemudian Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah sejak lebih dari 16 tahun yang lalu telah mengatakan, ma farraqat Jam'iyat Ihya Turath as-Salafiyyin fil 'alam bi afkariha, innama farraqathum bi dananiriha. Tidaklah Ihya Turath berhasil atau mampu memecah belah salafiyin di dunia internasional ini dengan sebab paham-paham menyimpang yang ada pada mereka. Tetapi hal itu lebih didukung keberhasilan mereka memecah belah salafiyin itu dengan dinar-dinarnya. Yayasan ini atau Jam'iyah Ihya Turath ini bergerak dalam program-program organisasinya adalah Jam'u az-zakawat wal infaq was sadaqat, mengumpulkan dana-dana zakat dari kaum muhsinin di berbagai negara, dana-dana sedekah dan infak, untuk kemudian kata mereka dibagikan kepada orang-orang yang berhak, anak-anak yatim, anak-anak miskin, orang-orang fakir, membangunkan masjid-masjid, pondok pesantren,
menggali sumur-sumur bor dan yang semisalnya, gaji bulanan untuk para dai dan para ustadz. Namun ternyata melalui pembagian dana sosial itu tadi, dana zakat dan semisalnya, mereka berhasil menjadikan salafiyin sebagai tunggangan untuk menyebarkan berbagai afkar, pemikiran-pemikiran menyimpang yang ada pada mereka. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dalam kesempatan ini kita ingin mengetahui sebenarnya apa itu Jam'iyah Ihya Turath. Kalau tema yang telah antum ketahui bersama melalui pengumuman yang disebarluaskan oleh panitia penyelenggara, yaitu mewaspadai tersebarnya paham teroris Khawarij melalui Jam'iyah Ihya Turath. Karena memang demikianlah realitanya. Jam'iyah Ihya Turath di dalam praktek dakwah mereka, kemudian yang kedua dari sikap-sikap dan pernyataan para tokoh-tokoh dan pembesar Jam'iyah ini, kita bisa dapat menyimpulkan bahwa Jam'iyah Ihya Turath adalah yayasan yang berdiri di atas usul dan qawaid al-Khawarij, di atas pokok dasar pemikiran kaum Khawarij. Itulah Ihya Turath. Hal ini akan bisa kita ketahui dari beberapa data yang akan saya bacakan, sekelumit data yang akan kita dengarkan bersama tentang Ihya Turath. Sebelum saya membaca beberapa data tersebut, beberapa waktu yang lalu sempat terjadi diskusi antara kami, saya dan salah seorang ustadz mereka, salah seorang ustadz yang telah lulus dari Jamiah Islamiyah dengan gelar master. Diskusi yang berjalan kurang lebih 3,5 jam. Dalam kesempatan itu saya tanyakan kepada beliau, kurang lebih 1,5 bulan yang lalu diskusi ini terjadi. Saya tanyakan kepada beliau, apa yang antum ketahui ya Ustaz tentang Jam'iyah Ihya Turath? Sebelum kita berdiskusi panjang, beliau menjawab dengan jujur, dan saya melihat wallahu ta'ala alam, Allah saja yang tahu, kita hanya menghukumi secara zahir. Ustadz yang bersangkutan tadi adalah seorang yang menampakkan akhlak yang baik, dan nampak kepada saya adanya sebuah kejujuran. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan beliau. Dia menjawab bahwa yang saya ketahui tentang Jam'iyah Ihya Turath, bahwa dia adalah sebuah jam'iyah allati tu'ayyidul khuruj 'ala al-hukam. Adalah sebuah yayasan yang sangat mendukung kegiatan memberontak kepada waliul amr. Maka serta-merta saya katakan di hadapan para asatidzah yang hadir pada waktu itu dan di hadapan beliau, ana katakan dengan Allahu Akbar, laula ma 'inda Ihya Turath illa hadhihi al-mukhalafah lakafa. Kalau seandainya pada Jam'iyah Ihya Turath tidak ada penyimpangan lain
selain apa yang antum katakan itu, bahwa yayasan ini sangat mendukung kegiatan penentangan atau pemberontakan terhadap waliul amr, maka sudah cukup ya Ustaz untuk kita menyatakan bahwa ini adalah jam'iyah hizbiyah yang wajib kepada para asatidzah, pada para ustaz, untuk menjelaskan kepada salafiyin, kepada ahli sunnah tentang bahayanya jam'iyah ini. Ikhwani fiddin azzani Allah iyakum, untuk mengetahui sejauh mana sebenarnya yayasan ini dan kaitannya dengan akidah Khawarij, kita akan menyebutkan beberapa hal sehingga saya berharap majlis ini sebagai tambahan maklumat bagi antum dan semoga bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang masih sampai hari ini bermuamalah, bekerja sama, walaupun sebatas menerima dana bantuan dari mereka, untuk kemudian mereka menjauhi dan meninggalkan hubungan dan interaksi dengan yayasan hizbiyah ini demi keselamatan dakwah, demi keselamatan dakwah salafiyah di negeri ini secara khusus. Kemudian setelah saya menyebutkan data-data tentang Ihya Turaf yang berada di Kuwait dan tokoh-tokohnya, insyaallah akan dilanjutkan dengan menyebutkan beberapa perbuatan-perbuatan Ihya Turaf di negeri kita. Apa yang sudah mereka lakukan terhadap dakwah ini, yang saya yakin mayoritas antum belum mengetahui hal ini, atau mayoritas antum hanya mengetahui bahwa Jam'iyah Ihya Turaf adalah yayasan hizbiyah. Namun semoga beberapa keterangan ini bisa menambah wawasan kita dan sikap kita untuk menjadi sebuah sikap yang ilmiah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yayasan ini sebenarnya telah dikenal salah seorang tokoh perintis, salah seorang pendirinya yang bernama Abdurrahman Abdul Khaliq. Abdurrahman Abdul Khaliq adalah seorang tokoh yang berpaham dan bermanhaj kelompok Al-Ikhwanul Muslimin secara pahamnya, bukan secara strukturnya. Orang ini sangat membenarkan dan mendukung keberadaan berbagai kelompok pergerakan di tengah-tengah kaum muslimin. Dia memposisikan berbagai kelompok yang ada dengan berbagai paham. Yang ini berpaham Mu'tazilah, yang itu berpaham Khawarij, yang di sana berpaham Sufi, yang di sana berpaham Al-Ikhwanul Muslimin. Khawarij dengan berbagai kelompoknya yang ada, bahkan yang di sana ada yang berpaham Syiah. Semua itu adalah satu kesatuan yang saling menguatkan, yang semestinya mereka saling membantu dan saling bekerja sama. Ini adalah manhaj Abdurrahman Abdul Khaliq, salah satu pembesar bahkan pendiri Jam'iyah Ihya Turaf. Jam'iyah ini sangat getol di dalam menerapkan kaidah dan slogan Al-Ikhwanul Muslimin, yaitu kaidah nata'awun ala mattafaqna alaihi atau nata'awun fi mattafaqna alaihi wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Kita saling menolong, bekerja sama dalam urusan yang kita sepakat di dalamnya, dan kita saling mentolerir, saling memberikan uzur dalam berbagai urusan yang kita berbeda pendapat tentangnya. Kaidah Al-Ikhwanul Muslimin yang mana secara praktek
amalia mereka membantu kita untuk memahami dan mengetahui maksud dan tujuan dari slogan ini. Bagaimana prakteknya? Kalau slogan ini diterapkan dalam urusan-urusan khilafiyah seperti kita berbeda dalam beberapa bentuk amaliyah ibadah kita, seperti ada seorang yang sholat setelah ruku ketika i'tidal kembali bersedekap, ada yang irsal. Nah, yang seperti ini maka kita harus saling memberi uzur. Tidak perlu menjadikan permasalahan semisal ini sebagai sebab perselisihan apalagi perpecahan. Begitu juga dalam beberapa masail fiqhiyah yang lainnya terjadi perbedaan pendapat yang menuntut kita untuk berlapang dada menerima adanya perbedaan dari saudara kita. Yang satu berkeyakinan bahwa di saat bertasyahud dalam salat yang 2 rakaat, baik salat sunnah atau salat subuh, duduknya adalah iftirash. Sebagian yang lain berpendapat bahwa duduk yang benar di saat salat yang 2 rakaat dan memiliki satu tasyahud adalah tawarruk. Demikian permasalahan ini juga adalah permasalahan yang menuntut kita untuk bisa mentolerir saudara kita dalam perbedaan ini. Namun praktek al-ikhwanul muslimin menafsirkan, membantu kita untuk memahami maksud dari slogan tersebut, yaitu ternyata mereka itu siap bergabung dengan berbagai kelompok yang berbeda akidah, bertawun dengan kaum Mu'tazilah, pengingkar sifat-sifat Allah, bertawun dengan kaum Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin atau pemerintah muslimin, bertawun dengan kaum Syiah Rafidhah. Bukan waktunya saya berbicara tentang al-ikhwanul muslimin di majlis ini, karena telah masyhur mukhalafah mereka dan tidak cukup waktu saya berbicara tentang mereka lebih jauh. Namun cukup sebagai permisalan bahwa al-ikhwanul muslimin yang dahulu itu siap bergabung dengan kaum Syiah, bergandengan tangan dengan kaum Syiah Rafidhah dari Iran di dalam proses dakwah mereka, bahkan dalam pergerakan partai politik mereka. Karena ikhwanul muslimin itu adalah sebuah organisasi yang memiliki 2 sayap pergerakan. Sayap yang pertama adalah sayap politik, dengan didirikannya partai politik ikhwanul muslimin di Mesir. Dalam partai politik ini telah bergabung di sana bahkan kaum Nasara. Dalam partai politik ikhwanul muslimin di Mesir, dalam parlemennya juga telah bergabung orang-orang Nasrani dalam kepartaian mereka. Begitu yang kedua, sayap pergerakan kelompok IM ini adalah dalam bidang komando, yang mereka memiliki tim-tim khusus untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, teror, pembunuhan, pengeboman dan yang semisalnya. Maka ikhwani fiddin azza wa iyyakum, kelompok al-ikhwanul muslimin ini boleh dikata sebagai induk semang dari berbagai kelompok yang lainnya. Bermunculan berbagai kelompok berjalan di atas slogan yang dimunculkan oleh ikhwanul muslimin. Di antara mereka itu adalah Jam'iyah Ihya' Turas. Benar-benar Jam'iyah ini berada di atas prinsip dan slogan al-ikhwanul muslimin, yaitu nata'awun fima ittafaqna alaihi wa ya'duru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Ini adalah yang pertama. Bagi ikhwan yang ingin mengetahui tentang penyimpangan Abdurrahman Abdul Khaliq, secara khusus yang bermanhaj ikhwanul muslimin, yang membolehkan dan merekomendasi adanya ta'addud al-jama'at
berbilangnya kelompok-kelompok ini dan menamakannya sebagai kelompok pergerakan Islam, yang sebenarnya semua itu bukan bagian dari Islam. Pengelompokan semisal itu bukan bagian dari Islam. Bagi yang ingin mengetahui bantahan lengkap dan rinci tentangnya, silakan membaca karya Al-Syekh Al-Mujahid Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam kitab bantahan beliau terhadap Abdurrahman Abdul Khalid yang berjudul Jama'atun Wahidah La Jama'at wa Siratun Wahid La Azarat. Buku ini mungkin sudah diterjemahkan, saya kurang tahu, tetapi setidaknya antum bisa meminta untuk dibacakan oleh ustaz-ustaz yang berada di tempat dan daerah antum masing-masing. Ini adalah alasan pertama kenapa kita katakan Jam'iyah Ihya Turaf adalah Jam'iyah Hizbiyah. Karena mereka berada di atas prinsip yang batil. Mereka mengajak untuk bisa bergabung, bersatu, bekerja sama dengan berbagai kelompok yang ada di medan dakwah Islam ini. Saya akan membacakan beberapa pernyataan tokoh-tokoh mereka yang menunjukkan bahwa benar-benar Jam'iyah Ihya Turaf adalah Jam'iyah Ikhwaniyah, Jam'iyah yang berada di atas prinsip-prinsip kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Di antara ucapan tersebut, di antara beberapa ucapan tokoh-tokoh Al-Ikhwan atau Jam'iyah Ihya Turaf antara lain adalah ucapan Wa'il Al-Husawi. Wa'il Al-Husawi ini adalah wakil ketua Jam'iyah Ihya Turaf. Jadi posisinya sangat tinggi. Siapa yang pertama? Wa'il Al-Husawi. Posisinya adalah sebagai wakil ketua, naib rais Jam'iyah Ihya Turaf. Jadi bukan petugas kecil, bukan pejabat kecil, pejabat tinggi. Dia mengatakan beberapa ucapan, antara lain وانطلقت بفضل الله تعالى لتقيم العلاقات الطيبة مع الجميع وتتعاون معهم. Bahwa Ihya Turaf dalam perjalanannya sangat berupaya untuk mewujudkan al-ilaqat at-tayyibah, hubungan yang baik ma'al jami' dengan semua kelompok pergerakan. Siapa yang dimaksud dengan al-jami' di sini? Semua kelompok itu nanti akan dijelaskan, akan lebih nampak siapa yang dimaksud. Ini masih bersifat global. Qala wa tata'awan ma'ahum, dan Jam'iyah Ihya Turaf siap bekerja sama dengan semua kelompok tadi. Nah, ini pernyataan salah satu pembesar mereka yang bernama Wa'il Al-Husawi. Jabatannya adalah wakil ketua Jam'iyah Ihya Turaf. Yang kedua, ucapan ini diucapkan oleh pengucapnya tadi pada bulan Maret tahun 2004. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa Ihya Turaf itu dulu sesatnya pada tahun 90-an atau pertengahan tahun 90 ketika awal terjadinya perpecahan Salafiyin di Indonesia. Kemudian setelah itu Jam'iyah ini taubat dan kembali di atas manhaj Salafi. Perhatikan antum baik-baik bahwa ini diucapkan pada bulan Maret tahun 2004.
Dan nanti kita akan mengetahui yang berikutnya dan yang berikutnya. Yang kedua adalah sebuah ucapan yang diucapkan oleh Khalid Sultan bin Isa. Khalid Sultan bin Isa, dia adalah Rais Majlis Idarat Jam'iyat Ihya Turas Sabiqan. Dia adalah kepala kantor Jam'iyah Ihya Turas. Bukan ketua Jam'iyah, tetapi kepala kantor Jam'iyah Ihya Turas di masa yang lalu. Khalid bin Sultan atau Khalid Sultan bin Isa. Nah, dia menyatakan nahnu wa jami' al-'amilina fil majal al-khairi nahdifu da'iman ila at-ta'awun wa at-tansiq ma'al jam'iyyat al-islamiyah al-'amila. Kami dan seluruh aktivis dalam bidang kebaikan ini, yakni dakwah ini, perhatikan, kami dan seluruh aktivis dalam bidang kebaikan ini nahdifu daiman, selalu menargetkan at-ta'awun, kerjasama, wa tansiq, pengaturan keorganisasian bersama ma'al jam'iyyat al-islamiyah al-'amilah, dengan seluruh al-jam'iyyat, bukan jam'iyah satu, al-jam'iyyat, jamak muzakkar atau jamak apa? Muannats salim. Banyak jam'iyat al-'amilah, yang berbuat, yang bergerak, memiliki aktivitas di medan dakwah ini. Ini ucapan Khalid Sultan bin Isa, Rais Majlis Idarat Jam'iyah Ihya Turas, kepala kantor Jam'iyah Ihya Turas. Saya masih membacakan yang global-global, nanti kita akan semakin jauh mengetahui maksud ucapan-ucapan ini. Kemudian juga masih dari ucapan Khalid Sultan bin Isa. Apa jabatan Khalid Sultan bin Isa? Kepala kantor Jam'iyah. Nah, bukan ketua Jam'iyah, tetapi kepala kantor. Dia menyatakan, innana nu'minu بضرورة التنسيق والتعاون مع جميع الهيئات الإسلامية لإعلاء كلمة الله. Kami berkeyakinan, bermanhaj tentang keharusan adanya pengaturan bersama, kerjasama, saling menolong bersama seluruh organisasi Islam dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Wa hunaka ta'awun qa'imun bil fi'l baina al-jam'iyyah wal muassasat al-mahalliyah, baina al-jam'iyyah wal muassasat al-mahalliyah, dan di sana telah berdiri adanya ta'awun, kerjasama secara nyata antara Jam'iyah Ihya Turas dan berbagai organisasi lokal. Siapa mereka yang dimaksud? Dia lanjutkan, misal Jam'iyat Al-Syekh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah. Ada sebuah jam'iyah, organisasi, namanya diberi nama organisasi Al-Syekh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah. Apa ini organisasi yang disebutkan? Organisasi ini adalah salah satu corong partai Hamas yang berada di negara Kuwait. Organisasi Al-Syekh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah adalah organisasi yang berfungsi sebagai corong pelanjut suara partai Hamas, ya,
yang berdomisili Jam'iyah ini di negeri Kuwait. Apa itu Partai Hamas? Saya pernah berbicara panjang lebar tentang partai ini dalam salah satu daurah. Entah bisa antum dapatkan CD-nya ataukah tidak. Nah, Partai Hamas secara global adalah partai yang bermanhaj Ikhwanul Muslimin, yang sedang bersaing keras dengan partai Fatah hingga saling menembak, saling mengarahkan senjatanya beberapa waktu yang lalu di Palestina. Partai Hamas adalah partai yang tokoh-tokohnya sering memuji Al-Khumaini dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh pengikut manhaj Al-Khumaini. Salah satu corong dari Partai Hamas yang berada di Kuwait adalah Muassasat atau Jam'iyah Al-Syekh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah. Ini yang mengadakan kerjasama dengan Jam'iyah Ihya Turath yang pertama. Yang kedua atau yang berikutnya, Jam'iyat Al-Islah Al-Ijtimai. Jam'iyat Al-Islah Al-Ijtimai. Juga kelompok Al-Ikhwanul Muslimin yang berada di Kuwait. Kemudian yang berikutnya adalah Jam'iyat Al-Hilal Al-Ahmar Al-Kuwaiti, dan disebutkan beberapa yang lainnya. Perhatikan baik-baik, ini sudah mulai masuk ke rincian-rincian. Nah, kemudian berikutnya pernyataan yang diucapkan oleh Tariq Al-Isa. Hati-hati, namanya mirip-mirip ya. Kalau tadi siapa? Khalid Sultan bin Isa. Sekarang Tariq Al-Isa. Siapa Tariq Al-Isa? Dia adalah Rais Jam'iyat Ihya Turath, pimpinan Jam'iyah Ihya Turath. Sekarang pimpinan pusatnya. Kalau tadi kepala kantornya. Nah, dia menyatakan sahamat Jam'iyat Ihya Turath Al-Islami fi ta'sis al-Lajna Al-Kuwaitiyah Al-Mushtaraka Lil-Ighathah, والتي تضم جمعيات النفع العام القائمة بأمر الدعوة والإغاثة في الكويت، والتعاون والتنسيق قائم ولله الحمد، واللجنة برئاسة العم الفاضل الشيخ يوسف الحجي. Kata dia bahwa Jam'iyat Ihya Turath telah berperan aktif di dalam mendirikan sebuah lajnah gabungan untuk bantuan emergensi bagi berbagai peristiwa, ya, di mana lajnah ini telah menggabungkan berbagai jam'iyah yang ada di negeri Kuwait dan berusaha bekerja sama dengan mereka. Lajnah yang didirikan ini tadi, di mana Ihya Turath memiliki peran aktif, andil besar di dalam berdirinya lajnah gabungan antar berbagai kelompok atau jam'iyah tersebut, diketuai secara langsung oleh Syekh Yusuf Al-Hajji. Siapa itu Syekh Yusuf Al-Hajji? Perhatikan baik-baik. Nah, orang ini adalah, barakallahu fikum, salah satu pembesar kelompok Al-Ikhwanul Muslimin yang berada di Kuwait. Kembali hubungannya dengan apa? Al-Ikhwan Al-Muslimin. Nah, pembesar kelompok Al-Ikhwanul Muslimin yang berada di Kuwait, Yusuf Al-Hajji. Ya, kalau di Indonesia antum pahamlah tokoh-tokoh yang dimaksud itu. Nah, tanpa saya sebut. Maka di sana juga ada tokoh-tokoh besar yang tidak kalah pengaruhnya dibandingkan yang ada di Indonesia. Kemudian di antara yang bergabung dengan lajnah ini adalah
juga Al-Hay'ah Al-Khairiyah Al-Islamiyah Al-Alamiyah. Hay'at Al-Khairiyah, organisasi sosial internasional. Siapa organisasi ini? Dijelaskan di antara pimpinan pentingnya di dalam organisasi ini adalah Yusuf Al-Qaradawi. Juga bergabung dalam apa? Lajnah, gabungan antar berbagai kelompok. Nah, kemudian ikhwani fid din azza wa iyyakum, berkata yang senada dengan ucapan di atas tadi, semakna dengan ucapan tadi adalah tokoh berikutnya yang bernama Jasim Al-Inati. Jasim Al-Inati, dia adalah Rais Lajnah Al-Qara Al-Afriqiyah di Jam'iyat Ihya At-Turath. Dia adalah pimpinan cabang Ihya At-Turath untuk benua Afrika. Untuk benua Afrika yang menyalurkan bantuan ke Tanzania, Somalia, Kenya, Ethiopia dan yang lainnya. Ini ketuanya. Nanti ada ketua juga cabang Ihya At-Turath bagian Asia dan juga Asia Tenggara. Nah, begitu mereka membagi organisasi mereka secara internasional. Apa ucapan Jasim sama dengan yang sebelumnya? Membenarkan dan mendukung adanya kerjasama Ihya At-Turath dengan seluruh kelompok di dalam berbagai program yang mereka laksanakan. Di sini kita tahu bahwa Ihya At-Turath benar-benar menjalankan petua pembesar dan pendiri mereka, yaitu Abdurrahman Abdul Khalid, untuk berjalan di atas prinsip kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, berta'awun dan bekerja sama dengan berbagai kelompok. Ini kesimpulan pertama tentang Ihya At-Turath. Nah, kemudian kalau tadi adalah ucapan tokoh-tokohnya secara langsung, maka berikut ini kita akan dengarkan bersama sebuah artikel yang ditulis di salah satu media yang diterbitkan oleh Jam'iyah Ihya At-Turath. Ihya At-Turath punya media-media di dalam dakwahnya, di dalam pergerakannya. Di antaranya adalah sebuah majalah yang dikenal dengan majalah Al-Furqan. Majalah Al-Furqan ini dibagikan kepada berbagai pihak di berbagai negara termasuk Indonesia yang ada hubungan kerjasama dengan Yayasan Ihya At-Turath. Di Indonesia ini beberapa yayasan yang bekerja sama dengan Ihya At-Turath ada hubungan, itu akan mendapatkan kiriman majalah Al-Furqan ini. Bahkan di beberapa pondok pesantren mereka. Apa majalah Al-Furqan ini kita akan tahu lebih jauh tentangnya ketika kita bacakan insyaallah. Kemudian di dalam majalah ini, majalah Al-Furqan, edisi yang ke-71 tahun 96, dia menyatakan inna aghlaba al-jam'iyyat al-khairiyah al-'amila fi as-saha al-islamiyah tattafiqu ahdafuha. Sesungguhnya mayoritas organisasi atau jam'iyah yang ada di medan dakwah Islam ini, tujuan mereka adalah satu. Tujuan mereka, target-target mereka adalah sama. Apa target mereka? Mari perhatikan baik-baik. Permasalahan ini cukup penting karena sering berkaitan dengan kita dan antum semuanya. Disebutkan
Apa tujuan dan target-target berbagai organisasi tadi? Kalau dikatakan targetnya sama, oh iya Ustaz, itu kan targetnya sama dalam hal mereka sama-sama programnya memberikan dan menyalurkan dana bantuan. Jadi sebatas itu maksudnya. Hati-hati dengan syubhat ini. Kita dengarkan lanjutan artikel yang ditulis di dalam majalah mereka, majalah Al-Furqan, pada edisi yang disebutkan baru saja ini, edisi ke-71 tahun 96. Dilanjutkan, wahia, target-target tersebut adalah tatalakhas fi amrayni hamain, tersimpulkan dalam dua target penting. Apa dua target penting itu? Salah satunya dia sebutkan ijad al-badil anil qiyadah al-islamiyah al-ghaibah, yaitu untuk segera memunculkan, melahirkan pengganti bagi kepemimpinan umat Islam yang telah hilang. Benar pemimpin umat Islam telah hilang? Jawabannya tidak. Kita di Indonesia punya waliul amr, punya pemerintah. Nggak perlu diganti. Di negara Kuwait sendiri ada pemerintahnya yang sah. Ini kata-kata yang cukup dalam maknanya, yang mengandung makna akidah Khawarij, yang disimpulkan oleh Jami'ah Ihya Turas, bahwa upaya untuk segera mengganti kepemimpinan yang ada ini dengan kepemimpinan yang baru, yang Islamiyah, yang selama ini sudah tiada, ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengakui keberadaan pemerintah muslimin. Dikatakan sebagai kesimpulan yang sama dari target-target berbagai organisasi dana atau yayasan-yayasan dana sosial yang ada. Kita akan tahu lebih jauh ketika kita terus mengetahui dan mengikuti pernyataan demi pernyataan mereka. Perhatikan berbagai pernyataan ini bertingkat terus. Nah. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2000, salah satu pembesar tokoh yang disegani di dalam tubuh Jami'ah Ihya Turas yang bernama Ahmad Baqir, mengatakan, ini masih sebagai rentetan atau silsilah bukti yang menunjukkan bahwa Ihya Turas berada di atas manhaj al-ikhwanul muslimin. Dia mengatakan, istama'na nahnu arba' harakat islamiyah, telah berkumpul kami, yaitu 4 kelompok pergerakan Islam. Ana, kata Ahmad Baqir, saya sendiri, wa Ismail Ash-Shaffi, kita akan tahu siapa mereka nanti, wa Adnan Abdus Samad, wa Walid At-Tabari, wa Syaraka Abdul Muhsin ala hamish hadhihi al-istima'at wa asdarna bayanan wa a'lanna fihi. Kami bergabung dengan 4 kelompok besar dalam pergerakan dakwah Islam ini. Disebutkan nama tokoh-tokoh masing-masing itu. Di antara nama yang disebutkan tadi adalah Abdul Muhsin. Siapa ini Abdul Muhsin? Dia adalah Abdul Muhsin Jamal. Abdul Muhsin Jamal, seorang pengikut manhaj Al-Khumaini. Apa manhaj Khumaini? Sunni apa Salafi? Syiah. Syiah yang ekstrim. Ya. Syiah Rafidah Itsna Asyariyah, Al-Imamiyah yang ekstrim. Ini Abdul Muhsin Jamal adalah salah satu tokoh besar yang berada di atas manhaj Al-Khumaini, pengikut manhaj Al-Khumaini.
duduk bergabung dengan tokoh besar Jam'iyah Ihya Turath. Bukan dalam acara walimah, tetapi dalam acara membicarakan tentang dakwah dan pergerakan umat. Ya subhanallah, demikiankah ahli sunnah membimbingkan? Demikiankah sebuah yayasan yang berada di atas sunnah akan bergerak di dalam pergerakannya? Nah, kemudian dia lagi mengatakan dalam salah satu statementnya, amma kalimatu al-islamiyyin fahadihi tutlaqu ala al-tajammu'at as-siyasiyah al-islamiyah. Kata Ahmad Baqir, kalau disebut kata al-islamiyyin di negeri Kuwait itu, tokoh-tokoh Ihya Turath juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik. Dalam parlemen yang dinamakan di Kuwait itu dengan Majlisul Ummah. Parlemennya itu dinamakan dengan Majlis Al-Ummah. Nah, beberapa tokoh pembesar Ihya Turath terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik di negeri tersebut. Ahmad Baqir ini mengatakan, salah satu masyayikh Ihya Turath, bahwa kalau kalimat al-islamiyin kami ucapkan, kami sebutkan, maka yang dimaksud dengan al-islamiyin yang kami maukan adalah berbagai kelompok atau partai-partai politik Islam. Siapa yang dimaksud partai politik Islam di negeri Kuwait? Meliputi semua partai yang menamakan dirinya sebagai partai Islam, termasuk di dalamnya adalah partai yang berafiliasi atau bermanhaj Syiah Rafidhah. Tokoh Ihya Turath menamakan semua partai ini adalah partai-partai Islam, Islamiyin, yang kita akan bersatu dan tujuan kita adalah sama. Ya subhanallah, samakah tujuan kita dengan tujuan kelompok Syiah Rafidhah? Kita menginginkan tauhid, kita menginginkan peribadatan hanya milik Allah dan untuk Allah, sementara kaum Syiah Rafidhah menginginkan imam-imam mereka adalah sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan bahwa para sahabat Nabi adalah panutan umat, diyakini oleh kaum muslimin bahwa sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali dan yang lainnya sebagai panutan dan teladan umat di dalam memahami dan mengamalkan Islam, sementara Syiah Rafidhah memposisikan mereka dan menanamkan kepada umat bahwa mereka adalah pengkhianat, bahwa sahabat itu adalah para perampok, bahwa mereka adalah kafir. Samakah tujuan kita? Ikhwani fi din, azza wa iyyakum. Kemudian ucapan semisal dilanjutkan oleh Rais Lajnah Az-Zakawat Was-Sadaqat fi Jam'iyat Ihya Turath Fara' Mantiqat Al-Qadisiyah. Sebuah statement yang diucapkan oleh pimpinan kepala bidang zakat dan sedekah. Jadi Ihya Turath itu ada bagian pengumpulan zakat, ada ketuanya, ada bidang pencetakan buku-buku, ada bidang dakwah dan yang lainnya. Maka yang akan kita ucapkan ini sekarang adalah ucapan ketua bidang zakat dan sedekah di Jam'iyah Ihya Turath untuk cabang daerah Al-Qadisiyah di negeri Kuwait. Apa ucapannya? Dan ucapan ini didengar, dinukilkan di media massa,
disampaikan dalam berbagai kegiatan-kegiatan secara terang-terangan. Dia mengatakan nama orang ini adalah Abdurrahman Al-Kandari. Namanya adalah Abdurrahman Al-Kandari. Coba antum ikuti perkembangan ini satu persatu untuk nanti di majlis kedua. Ba'da salat al-asr kita akan menjawab beberapa syubhat-syubhat yang beredar. Ya, sekarang kita ikuti dengan sabar berbagai statement sikap tokoh-tokoh Jam'iyah Ihya At-Turat. Pada bulan April tahun 2004, orang ini mengatakan, da'a sumu rais al-wuzara ila an takuna hadhihi al-liqa'at ma'a fi'aliyati as-sunnati was-syi'ah wa jam'iyyati an-naf'i al-'am dawriyatan kull 3 ashhur aw 6 ashhur wa kulluha li salihi abna'i hadzal watan. Kata Abdurrahman Al-Kandari ini bahwa mereka mengajak Perdana Menteri, Rais Wuzara, Perdana Menteri untuk Parlemen Kuwait agar terbentuknya pertemuan-pertemuan khusus gabungan bersama berbagai kelompok sunnah dan syiah. Kelompok sunnah dan syiah untuk setiap 3 bulan atau 6 bulan. Nah, subhanallah, antum sekarang siap untuk duduk dalam satu majlis bersama orang Syiah? Nah, adakah seorang ahli sunnah yang mengerti tentang sunnah? Seorang salafi yang mengerti tentang salafiyah, mengerti tentang manhaj, siap rela duduk dengan musuh Allah, musuh Nabi, musuh para sahabat? Nah, ikhwani fiddin azan Allah wa iyyakum, yang seperti ini sanggup untuk dilakukan oleh tokoh-tokoh Ihya At-Turat. Kalau kita bisa tidak sanggup duduk berdua, bertiga atau berempat dengan salah seorang di antara mereka adalah pencela ibu kita. Salah seorang yang hadir menyatakan ibu kita adalah wanita nakal. Kita tidak siap bermanis muka dengannya. Padahal cuma sekadar ibu kita, wanita biasa. Bagaimana kita duduk dengan orang-orang yang berkeyakinan, siap bermanis muka, berbincang, minum teh bersama dengan orang-orang yang mencaci ibu kaum mukminin sebagai wanita pezina? Sungguh kita bukan orang yang mengerti sunnah. Namun dengan ringan tokoh-tokoh Ihya At-Turat mengucapkan ucapan-ucapan semisal yang baru saja kita dengarkan. Sabar, lebih jauh dari itu kita akan dengarkan insyaallah. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Berikut ini ucapan Wa'il Al-Husawi. Siapa yang bisa menyebutkan siapa Wa'il Al-Husawi ini tanpa melihat catatan? Hah? Wakil ketua Yayasan Ihya At-Turat. Nah, ketuanya siapa? Siapa yang bisa menyebutkan? Abdurrahman Abdul Khalid. Nah, barakallahu fiik. Ada yang bisa menyebutkan? Tariq Al-Isa. Nah, barakallahu fiik. Labas. Itu dulu Abu Muawiyah. Ketua Ihya At-Turat yang dulu adalah Abdurrahman Abdul Khalid, perintisnya. Tariq Al-Isa. Kalau Wa'il Al-Husawi adalah wakil ketua Jam'iyah Ihya At-Turat, kembali mengucapkan sebuah ucapan berikut ini. Inna mu'taqada ahli sunnati wal fikri sunni laysa ala naqidin ma'al fikri syi'i. Sesungguhnya akidah ahli sunnah dan pemahaman sunni tidak ada pertentangan sedikit pun dengan pemikiran Syiah. Allahu Akbar. Nah, yang mengucapkan ini bukan tukang sapunya kantor Ihya At-Turat.
Ya. Tahu tukang sapu? Nah, yang mengucapkan ini siapa? Wakil ketua yang punya andil dalam kebijakan-kebijakan, arahan-arahan Jam'iyah Ihya Turab. Kita lanjutkan. Berikutnya, pada tahun 2004 bulan Februari, Salim An-Nashi. Siapa dia ini? Sebelum saya nukilkan ucapannya, dia adalah An-Natiq Ar-Rasmi Litajammu' Al-Islami As-Salafi At-Tabi' li Jam'iyat Ihya Turab. Dia adalah jubir partai yang namanya At-Tajammu' Al-Islami As-Salafi. Masya Allah. Partai ya, Persatuan Islam Salafi. Nah, bisa Salafi bentuk partai? Nah, barakallahu fikum. Ya. Jubirnya, di mana partai ini? Apa kaitannya partai ini dengan Ihya Turab? Ini adalah sayap politik yang banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Ihya Turab. Ya. Barakallahu fikum. Di antara tokohnya adalah Salim An-Nashi. Dia menyatakan ketika menjawab sebuah pertanyaan. Apa pertanyaan yang diajukan kepadanya? Qala hal yuz'ijukum al-buruz asy-syi'i fil Iraq al-an? Apakah munculnya kekuatan Syiah di negeri Irak membikin kalian gundah, membikin Anda tidak tenang? Antum apa jawabannya? Senang apa susah? Susah ya. Nah, tokoh ini menyatakan, Salim An-Nashi, la abadan la yuz'ijuna al-buruz asy-syi'i. Tidak sama sekali kemunculan kekuatan Syiah tidak sama sekali membuat kami sedih atau gundah. Allahu Akbar. Ikhwani fid din, azan ya Allah wa iyyakum. Di sini menunjukkan bahwa memang beberapa tokoh Ihya Turab itu punya kedekatan dengan berbagai kelompok pergerakan, bahkan kelompok Syiah. Kita sadar. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ketika orang tadi juga ditanya, dilanjutkan, arju, dalam pertanyaan ini, tahdid al-quwa allati amiltum ala isqatiha. Dalam persaingan politik ini, tolong sebutkan kepada kami kekuatan mana yang kalian berupaya, yakni kelompok At-Tajammul Islami As-Salafi ini, yang sangat berupaya untuk merobohkannya atau menggagalkan kekuatan tersebut, untuk dijegal. Siapa? Dia dalam persaingan politik. Dia dengan tegas menjawab bahwa yang kami jadikan sebagai target untuk dirobohkan adalah partai yang beraliran liberal. Kemudian dilanjutkan pertanyaannya, wan nuwab Syiah, bagaimana dengan para anggota-anggota parlemen dari kalangan Syiah dan partai Syiah? Dia menjawab dengan tegas, la, bukan termasuk upaya kami yang kami lakukan untuk merobohkan mereka, tidak di dalamnya tergolong kaum Syiah. Jadi kaum Syiah tidak termasuk target untuk digagalkan dan dijegal oleh kelompok ini. Kemudian kembali kepada Ahmad Baqir, juga salah satu pembesar Ihya Turab.
dan politikus besar di Kuwait. Dia menyatakan akhuduha fil khamisah bida'min salafiyyin wa ilaqat ma'as sunnati wa syiah. Tokoh besar Ihya Turaf ini dia sedang menceritakan tentang putaran-putaran pemilu. Nampaknya di sana pemilu itu ada sekian kali putaran. Maka kata dia, saya akan masuk dalam arena putaran pemilu yang kelima. Putaran kelima. Dengan adanya bantuan kekuatan salafi. Masya Allah. Ada salafi yang akan memberi bantuan dan dukungannya untuk politik? Hah? Entah salafi yang mana ini? Nah, barakallahu fikum. Dan adanya kekuatan itu kami dapatkan juga dengan adanya hubungan yang erat antara sunnah dan syiah. Nah, ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Kemudian dia melanjutkan, qala annahu yahtafizu bi'ilaqat jayyida ma'a abna da'irati la farqa fi dhalika baina sunni wa syi'i. Dengan tegas dia di daerah pemilihan yang dia ikut dalam arena tersebut, dia sangat membina para pemuda dan masyarakat di daerah pilihan dia, misalkan untuk provinsi mana ini namanya, Banten ya. Tidak ada perbedaan antara Sunni dengan Syi'i, semuanya dibina untuk memberikan dukungan suaranya. Nah, ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum, itu ucapan siapa tadi? Ahmad Baqir. Kemudian pada tahun 2001 bulan Agustus terjadi orasi besar-besaran gabungan antar beberapa partai. Orasi biasanya identik dengan apa? Demo. Iya. Disebutkan disebutkan dalam salah satu surat kabar, namanya surat kabar Al-Qabas di Kuwait. Dzikra mahrajan khitabi uqima fi nadi Kazima. Adanya sebuah orasi politik tentunya di lapangan yang terkenal dengan daerah Kazima. Ihtasadat lahu al-quwa asy-sya'biyah was-siyasiyah wal-barlamaniyah fil Kuwait. Bergabung dalam orasi tersebut berbagai kekuatan rakyat, kekuatan politik dan parlemen di negeri Kuwait. Al-Qafi an-Naib Fahad Al-Khana kalimatan niyabatan 'an at-tajammul Islami Salafi. Dalam orasi itu ada seorang tokoh namanya Fahad Al-Khana. Fahad Al-Khana, dia adalah salah satu pembesar Jam'iyah Ihya Turaf. Salah satu pembesar Jam'iyah Ihya Turaf namanya Fahad Al-Khana. Dalam orasi politik itu tadi, dia mengucapkan orasinya mewakili Partai At-Tajammu Al-Islami As-Salafi. Kemudian di majlis itu pula wa alqa Abdul Nabi Al-Attar kalimatan niyabatan 'an at-tahaluf al-islami al-watani. Yang kedua, orator yang kedua adalah bernama Abdul Nabi Al-Attar, mengucapkan orasinya mewakili partai yang bernama Partai At-Tahaluf Al-Islami Al-Watani, partai pengikut manhaj Syiah Al-Khumainiyah. Qala wa rufi'at fi hadzal mahrajan suwar Hasan Nasrullah wa a'lam Hizbillah. Dan dalam orasi itu tadi
dikibarkan spanduk-spanduk yang berisikan gambar Sayyid Hasan Nasrullah, pimpinan kelompok Hizbullah. Gambar Sayyid Hasan Nasrullah dan bendera partai atau kelompok Hizbullah yang ada di Libanon. Kelompok apa itu? Syiah Khomeini. Bergabung di sana tokoh-tokoh politik dari Ihya At-Turath dan yang lainnya. Ya subhanallah. Kemudian masih ada yang akan mengatakan, sebagian saudara-saudara kita yang telah pulang dari Madinah khususnya, menyatakan Jami'ah Ihya At-Turath bukanlah Jami'ah Ikhwaniyah atau Hizbiyah. Sungguh sangat disesalkan. Kalau dia tidak tahu, maka sungguh sangat tercela berbicara tentang sesuatu hal dalam Islam ini tanpa ilmu. Kalau dia tidak tahu, kenapa dia tidak bertanya kepada ulama yang ada di Madinah, yang ada di Makkah? Syekhuna Ubayd al-Jabiri ada di Madinah, Syekhuna Muhammad bin Hadi, Syekhuna Abdullah al-Bukhari, dan masyayikh yang lainnya yang berada di Madinah. Kenapa tidak datang ke Makkah, ke Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi, Syekh Muhammad Umar Bazmul? Kalau teman-teman yang ada di Kuwait, kenapa tidak bertanya kepada Syekh Falah Ismail, Syekh Al-Anjari dan yang lainnya, Syekh Ahmad As-Subai'i, yang mereka telah mentahdir umat dari bahaya Ihya At-Turath. Dari tahun ke tahun kalian membela Ihya At-Turath, penjelasan ulama kalian campakkan. Maka dalam kesempatan kali ini saya memanggil saudara-saudara saya tadi untuk bertakwa kepada Allah dan menyayangi salafiyin, menyayangi dakwah ini. Tidak dijadikan dakwah ini sebagai korban kepandaian kalian berjidal, berdebat. Jangan kalian jadikan salafiyin sebagai korban tumbal kesombongan mempertahankan ego. Jangan. Ini adalah dakwah. Ini adalah umat yang harus dibimbing dan dibina. Seorang dari mereka meyakini bahwa Ihya At-Turath berada di atas manhaj Khawarij, tetapi tidak mau menjelaskan kepada umat. Berdiam 1000 bahasa. Ikhwani fiddin azzani wa iyyakum. Apa yang menyebabkan seperti itu? Tidak lain apa yang dinyatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, bahwa Ihya At-Turath telah berhasil memecah belah salafi dengan dinar-dinarnya, bukan dengan pemikirannya. Karena rata-rata teman-teman kita, para ustadz yang pulang dari Madinah itu adalah orang-orang pandai, orang-orang yang telah belajar. Kalau sekedar subhat-subhat seperti ini, yang saya yakin antum semua bisa menjawabnya dan mengatakan itu adalah batil, tidak terlalu rumit. Apalagi kepada para magister dan para doktor. Namun ya subhanallah, kita melihat adanya kesombongan yang menghalangi mereka untuk bertanya kepada masyayikh dengan jujur dan sportif. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Semisal dengan yang tadi, terjadi pula di kesempatan-kesempatan yang lainnya yang tentunya tidak cukup waktu untuk saya menyebutkan satu persatu. Namun dari keterangan sejak awal tadi kurang lebih 1 jam 15 menit saya berbicara, kita punya setidaknya 2 kesimpulan. Bahwa Jami'ah Ihya At-Turath adalah Jami'ah yang berada di atas manhaj al-Ikhwanul Muslimin. Atau yang kedua kesimpulannya, bahwa Jami'ah Ihya At-Turath benar-benar menjalankan prinsip dan akidah syekh mereka dan pendirinya, yaitu Abdurrahman Abdul Khaliq, yang telah ditahdir oleh para ulama, oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil dan yang lainnya. Yang kemudian ketika para masyayikh telah mentahdir, menjelaskan kesesatan Abdurrahman Abdul Khaliq, buru-buru Ihya At-Turath mengatakan dengan syubhatnya bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah kami keluarkan dari Ihya At-Turath untuk mengelabui para masyayikh bahwa Jami'ah ini telah berlepas diri dari Abdurrahman Abdul Khaliq. Demikiankah? Jawabannya nanti akan ada jawabannya. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, bahwa Jami'ah Ihya At-Turath, tokoh-tokohnya dan para pembesarnya
siap dan telah melakukan upaya bergabung, duduk bersama, bermajlis bersama dengan berbagai kelompok, bahkan setingkat Syiah Rafidhah. Sebagian mereka dengan tegas menyatakan tidak ada perbedaan antara pemahaman Sunni dan pemahaman Syi'i. Ini adalah penipuan terhadap umat. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita mengetahui beberapa keterangan tadi, kita akan menginjak kepada pembahasan yang ketiga, yaitu beberapa bukti yang menunjukkan bahwa manhaj Ihya at-Turath berada di atas manhaj Khawarij. Kalau tadi berada di atas manhaj siapa? Ikhwan Muslimin. Telah kita ketahui bersama sebelumnya bahwa Ahlus Sunnah, manhaj salafus salih, dalam sikap mereka menghadapi kekurangan atau kekeliruan penguasanya adalah dengan menyampaikan nasihat dengan cara yang terbaik. Bukan bagian dari manhaj Ahli Sunnah, bukan bagian dari metode Ahli Sunnah dalam menyikapi pemerintahnya dan menyampaikan nasihat dengan cara secara terang-terangan atau demonstrasi di hadapan khalayak ramai, baik itu melalui orasi-orasi, ceramah-ceramah, mimbar Jumat, ataupun melalui tulisan-tulisan, majalah, buletin, atau dalam ucapan-ucapan yang dinukilkan melalui media-media massa. Itu bukan manhaj dan metode Ahli Sunnah yang terbimbing menurut bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Manhaj Ahli Sunnah adalah kecenderungan untuk menenangkan masyarakat Muslim dalam menghadapi pemerintahannya, menenangkan dan mengarahkan mereka. Bukan bagian dari manhaj Ahli Sunnah memanfaatkan atifiyah masyarakat, emosional rakyat, ketidakpuasan rakyat untuk menentang pemerintahnya. Justru kekesalan atau kekecewaan rakyat, dalam tanda kutip tentunya, diarahkan, dibimbing, diajak mereka untuk bertakwa kepada Allah, bersabar menghadapi kekurangan penguasanya. Itulah bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekelumit kita masih ingat sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan, fala yubdihi alaniyatan, falyakhudh biyadihi wa yakhillu bih, in qubila minhu fadhak, wa illa faqad adda ma alaih." Barang siapa, kata Rasulullah, yang memiliki nasihat atau teguran untuk penguasanya, jangan disampaikan secara terbuka. Hendaknya dia menyendiri dalam pertemuan khusus, perjumpaan yang bersifat rahasia dengan penguasanya, dan sampaikanlah nasihat itu. Jika diterima, kata Rasulullah, nasihat dan masukan tersebut diamalkan, maka itu harapan kita. Namun jika ternyata ditolak dan diabaikan, maka sungguh orang tadi telah menunaikan tugas dan kewajiban menyampaikan nasihat. Ini adalah manhaj Ahli Sunnah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sementara manhaj Khawarij berbeda 180 derajat, ala naqidin min manhaj Ahli Sunnah, berbalik atau bertolak belakang dengan manhaj Ahli Sunnah. Mereka memprovokasi rakyat, memanfaatkan kekesalan dan kekecewaan rakyat terhadap pemerintahnya untuk menghimpun kekuatan, untuk kemudian diarahkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang merusak, kegiatan-kegiatan yang menimbulkan suasana yang tidak kondusif dan instabilitas negara atau nasional mereka. Berbeda dengan manhaj Ahli Sunnah. Mari kita akan ikuti
beberapa sikap kaum Khawarij di dalam menyikapi para pemerintahnya. Yang pertama adalah ucapan Naib Rais di Jam'iyat Ihya Turas, wakil ketua Jam'iyat Ihya Turas. Siapa namanya? Wa'il al-Husawi. Masya Allah, antum lebih pandai dari para dokter itu. Nah, lebih lengkap maklumatnya. Apa kata dia? Bagaimana sikap dia? Dalam salah satu statementnya, Wa'il al-Husawi mengatakan, nahtarimu ra'yal malayin alladzina kharaju ila syawari' fi mudaharatin tunaddidu bil harbi al-qadima fil Iraq. قال وهي تمثل رأيا شعبيا قويا يشكل ضغطا على حكوماتها يحسب لها متخذي القرار ألف حساب. Kata Wa'il al-Husawi, kita menghormati kemauan berjutaan rakyat, kemauan mayoritas rakyat yang mereka keluar ke jalan-jalan berdemo. Kita menghormati mereka dan menghargai mereka. Dan kekuatan ini tadi, kekuatan rakyat yang berjumlah besar tadi, akan membentuk sebuah kekuatan besar yang menekan penguasa-penguasa mereka, untuk kemudian para penguasa tadi, para pengambil kebijakan akan memperhitungkan kemauan mereka. Ini ucapan Wa'il al-Husawi yang disebarkan oleh berbagai media di negeri Kuwait pada tahun 2003. Dengan tegas dia mengatakan, kita menghormati kemauan mayoritas rakyat ini, jutaan manusia ini yang mereka keluar, dalam bahasa dia, yang mereka keluar ke jalan-jalan melakukan demo menuntut pemerintahnya. Kekuatan demo ini menjadi sebuah kekuatan yang dapat menekan pemerintah untuk mereka, terkhusus para pengambil kebijakan, membuat perhitungan di dalam menentukan keputusan dan kebijakan-kebijakan mereka. Ikhwani fiddin, azza wa iyyakum, demikiankah ahli sunnah? Demikiankah tokoh ahli sunnah? Ahli sunnah akan mengatakan, wahai rakyat, bersabarlah, jangan melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Tindakan demonstrasi ini bukan cara Islam, justru akan mendatangkan efek negatif yang besar. Sabarlah kalian, sampaikan nasihat itu dengan cara yang baik. Ingat dan ikuti nasihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah tokoh Sunni Salaf. Berbeda dengan tokoh Khawarij yang berpaham Khawarij. Dia justru akan memanfaatkan kondisi yang carut-marut itu tadi, memprovokasi rakyat, menambah kebencian rakyat kepada penguasanya. Kemudian berikutnya, untuk kemudian 5 menit lagi kita akan hentikan kajian bagian pertama ini untuk siap-siap melakukan salat asar, dan kita lanjutkan seusai salat asar biiznillah ta'ala. Ucapan juga masih dari Wa'il al-Husawi. Kalau tadi ucapan tersebut diucapkan pada bulan Februari tahun 2003, berselang 2 bulan kurang lebih, tepatnya bulan April juga pada tahun yang sama, yaitu tahun 2003, kembali dia mengatakan, wa nas'alullaha ta'ala an tatanaffas jami'u biladina al-arabiyyati al-muslimati abqal hurriyah
wa haqqa taqriril masir wa yazula at-tughah alladhina yajtimuna ala suduriha ila ghairi raj'ah. Kata Wa'il Husayi, wakil ketua Jamiah Ihya Turab ini mengatakan, kami berdoa memohon kepada Allah untuk segera memberikan jalan keluar bagi seluruh negeri Arab untuk meraih kebebasan. Apa yang dimaksud dengan kebebasan ini? Subhanallah, berbagai statement mereka menafsirkan yang satu untuk yang lainnya. Ucapan yang ini merinci ucapan dia beberapa bulan yang lalu. Nah, nanti kita akan tahu maksudnya. Dan kata dia, kami memohon kepada Allah untuk segera melengsarkan para taghut yang mereka membusungkan dada-dada mereka dengan penuh kesombongan. Siapa para taghut yang dimaksud? Pemerintah, para penguasa. Nah, halla fakkarat tughah fi dzalika al-mashhad al-ka'ib li akhihim alladhi tagha wa takabbara wa 'ala fil ardi wa qala lin-nas ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ya subhanallah. Nah, bahasa taghut dan tughah itu sering terucap dari tokoh-tokoh Ihya Turab. Siapa di Indonesia yang juga biasa mengucapkan taghut? Siapa? Kelompok Khawarij, Ba'asyir dan yang lainnya. Sampai anak-anak kecil mereka pun dididik kalau melihat polisi taghut, melihat tentara taghut. Ya. Nah, namanya taghut itu maknanya kafir, berarti boleh dibunuh. Jadi ditanamkan kalimat taghut atau yang semisalnya tughah biasa terucap dari tokoh-tokoh Ihya Turab di dalam memprovokasi rakyat muslim membenci dan menentang pemerintahnya. Kemudian ikhwani fiddin azza wa iyyakum, kembali Wa'il al-Husayi. Kalau tadi bulan April ya, maka 4 bulan kemudian, yaitu bulan apa? Agustus di tahun yang sama 2003, lagi-lagi dia mengatakan, juga dinukilkan oleh media massa dan tersebar di Kuwait, qala wa ma zilna nakhafu an nasda'a bi kalimatil haqqi fi wajhi at-tughah al-kufr alladhina yarkabuna dhuhurana wa yastaghilluna khairatina. Sampai hari ini kita masih ketakutan untuk mengucapkan kata-kata yang benar dan hak di hadapan para taghut yang banyak sekali. Mereka para taghut itu sampai hari ini mereka masih menunggangi punggung-punggung kita, dan mereka sampai hari ini masih mengambil dan memanfaatkan kekayaan negeri kita. Subhanallah, jelas-jelas provokasi yang terulang dari mereka dalam setahun ini yang ternukilkan ya, yang bisa saya bacakan di majelis ini. Dalam setahun 2003 terulang setidaknya 3 kali, bulan Februari, bulan April, bulan Agustus. Ini yang terang-terangan. Bagaimana yang dalam seminar-seminar dan bagaimana dalam edaran-edaran yang mereka sebarkan dalam memprovokasi rakyat muslim di negeri tersebut. Dan masih ada beberapa ucapan yang lainnya, insyaallah kita akan lanjutkan seusai kita melakukan salat asar. Bismillah ta'ala wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Biru nih. Ya.